Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu skalar dan vektor ya. Vektor itu secara umum adalah suatu besaran tanpa memiliki arah. Dan vektor juga merupakan suatu besaran ya, suatu besaran, hanya saja dia memiliki arah. Nah, contoh dari skalar, contohnya itu seperti massa ya, massa, panjang, lalu luas, volume, suhu, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk vektor, contohnya mungkin bisa gaya, lalu kecepatan, dan lain sebagainya. Kalau dalam aspek geometrinya, jadi geometri vektor itu merupakan suatu ruas garis di mana memiliki titik ujung berupa panah, ya. Jadi misal kalau kita gambarkan seperti ini namanya vektor. Misalkan kita namakan vektor ini adalah V gitu ya, dan biasanya dinotasikan dan dengan huruf kecil dikasih tanda garis gini ya di atasnya. Nah, vektor ini mempunyai arah panah. Oke. Jika kita perhatikan vektor ini mempunyai dua titik ujung ya, sama ini kita biasanya menyebut titik pangkal atau kadang juga sebagai titik ekor ya, atau ekor. Lalu ini titik ujungnya, titik ujung. Di secara geometri, vektor merupakan suatu ruas garis di mana memiliki titik ujung berupa panah. Dan juga dia mempunyai titik pangkal. Lalu semisal vektor ini kita namakan vektor V dan dia mempunyai titik pangkal di A gitu ya, dan punya titik ujung di B, maka kita dapat tuliskan vektor V ini dia sama dengan ini, vektor AB, di mana dimulai dari titik pangkal ke titik ujung. Seperti itu. Dan pada bahasan kali ini ya, kita batasi vektor untuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Bahasan selanjutnya adalah ekivalensi vektor atau vektor dikatakan sama jika kedua vektor itu memiliki panjang dan arah yang sama. Jadi sebelum itu di awal tadi kan saya menyebutkan vektor itu suatu besaran. Nah, besaran di sini dalam aspek geometrinya adalah panjang dari ruas garis itu. Seperti itu. Lalu vektor itu kita bisa bebas menggambarkannya di mana. Jadi misal ini sumbu X, sumbu Y ya, sumbu X, sumbu Y. Kita katakanlah saya menggambar vektor di sini. Misal ini vektor A, lalu di sini adalah vektor B.
anggap panjang dan arah dari kedua vektor ini sama. Maka vektor A dan vektor B ini sama. Di vektor A sama dengan vektor B. Meskipun dia tidak berhimpitan ya, dia tidak berhimpitan ataupun bebas mungkin di sini vektor C. Jadi misal kalau vektor C ini mempunyai panjang dan arah yang sama, maka vektor C ini sama dengan vektor A dan sama dengan vektor B. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi pengertian vektor 0. Vektor 0. Di vektor 0 itu didefinisikan dengan titik ujung titik ujung berhimpit dengan titik pangkal. Jadi dia tidak mempunyai panjang ya, hanya saja vektor 0 ini karena dia titik ujungnya berhimpit dengan titik pangkal sehingga bisa mempunyai arah sembarang gitu ya. Jadi bisa dibebaskan untuk arahnya kemana. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor. Nah, di sini penjumlahan vektor kita bisa menggunakan dua aturan ya. Yang pertama itu aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan aturan segitiga. Aturan segitiga. Oke. Aturan kita mulai dari aturan jajar genjang ya. Misalkan kita mempunyai dua buah vektor gitu, katakanlah ini adalah vektor V, katakanlah ini adalah vektor V, dan ini adalah vektor W. Maka jika kita ingin menjumlahkan kedua vektor ini dengan menggunakan aturan jajar genjang, gitu ya, maka kedua titik pangkal atau ekor dari kedua vektor ini kita temukan terlebih dahulu. Di sini adalah vektor V, dan ini adalah vektor W. Oke ya, maka vektor V plus W itu adalah yang ini, diagonal dari jajar genjang ini. Jadi ini adalah vektor V plus W. Seperti itu. Lalu dengan menggunakan aturan segitiga, sama misal kita punya dua vektor ya, katakan ini V, ini W gitu ya, ini W-nya. Nah, jika kita ingin menjumlahkan kedua vektor ini, maka letakkan salah satu ujung pangkal ke ujung titik akhir dari vektor. Jadi misal di sini ya, kita ingin mendapatkan vektor V plus W. Jadi misalkan ini V, maka titik pangkal dari vektor W itu berada di titik ujung dari vektor V. Jadi seperti ini W. Nah, lalu penjumlahan dari vektor V plus vektor W didapatkan dengan ini. Titik ujung dari titik V, dari vektor V, menuju ke titik ujung dari vektor W. Jadi di sini. Ini adalah V plus W. Seperti itu. Lalu penjumlahan vektor ini berlaku sifat komutatif ya. Jadi V plus W itu sama dengan W plus V. Jadi kita bisa menggunakan aturan jajar genjang itu ya. Di misal di sini
atau kita bisa menggunakan aturan segitiga. Di ini V-nya, ini V, ini W, gitu ya. Maka V plus W kan ini tadi. V plus W adalah ini V plus W. Nah, kalau misalnya kita ingin menjumlahkan W plus W, jadi di sini W, ya ini W, dan ini V. Akan berujung ke titik yang sama, yaitu V plus W. Dengan demikian, penjumlahan dari vektor adalah bersifat komutatif. Selain itu, dari penjumlahan vektor ini ada metode lain gitu ya. Nah, kita bisa memandang penjumlahan vektor itu sebagai translasi atau perpindahan. Jadi, misal di sini kita punya vektor A, katakanlah, vektor A. Ini adalah vektor A, dan ini adalah vektor B. Maka kita akan cari vektor A plus B. Gitu ya. Jadi, kita bisa pandang dua cara, yaitu kita pandang titik ujung dari vektor A ini, ya. Nah, itu digerakkan sepanjang atau sejajar dengan vektor B. Jadi, sampai sini sejajar ya. Lalu kita tarik garis dari titik perpotongan titik pangkal dari vektor A dan vektor B ini ke titik hasil translasi tadi. Nah, ini merupakan vektor A ditambah vektor B. Atau dengan cara lain, kita bisa memandang, ini vektor A ya, ini vektor B, kita bisa memandang titik ujung dari vektor B ini, kita translasikan sejajar searah dengan vektor A. Ditranslasikan segini. Nah, dan sama seperti tadi, tarik garis dari perpotongan titik pangkal vektor A dan B ke titik translasi tadi, dan ini merupakan vektor A tambah vektor B. Seperti itu. Oke, ke bagian selanjutnya, yaitu vektor negatif. Vektor negatif. Ya, vektor negatif itu didefinisikan sebagai suatu vektor ya, suatu vektor. Katakanlah V, gitu ya, satu vektor katakanlah V, ini adalah vektor V, maka negatif dari vektor V itu adalah mempunyai panjang yang sama dengan vektor V, namun arahnya berbalik tanda. Jadi ini mempunyai panjang yang sama ya, panjang yang sama dengan vektor V, tetapi memiliki arah berlawanan. Seperti itu. Jadi ini adalah negatif vektor V. Terus contoh lagi, misalkan ini adalah vektor A, maka vektor minus A itu adalah ini. Seperti itu. Nah, sekarang pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Itu kita bisa pandang sebagai penjumlahan vektor dengan vektor negatif. Jadi katakanlah diberikan vektor A ya, diberikan vektor A dan B, gitu ya. Kita mau mencari vektor A dikurangi vektor B. Itu kita dapat pandang sebagai vektor A ditambah negatif dari vektor B. Seperti itu. Dan kita bisa menerapkan aturan tadi, aturan jajar genjang maupun aturan segitiga. Jadi misalkan ini ya, ini vektor A, dan ini adalah vektor B. Maka negatif dari vektor B adalah ini, berbalik tanda ya, arahnya berlawanan. Cuma panjang dari vektor B dan vektor negatifnya itu sama, ini negatif B. Maka A dikurangi B itu ini, jika kita menggunakan aturan jajar genjang ya.
kayak ini. Atau kita bisa menggunakan tadi cara yang translasi. Ini adalah vektor A minus B. Seperti itu. Kalau kita gunakan aturan segitiga pun juga bisa. Ini adalah vektor A ya, ini vektor A, dan ini adalah vektor B-nya. Ini adalah vektor B-nya. Maka minus B itu adalah di sini. Ini adalah minus B. Ini minus B, maka A plus minus B itu di sini. Ini adalah A minus B. Oke, mungkin satu contoh lagi. Misalkan diberikan 3 vektor ya, vektor A, B, dan C. Katakanlah A itu ini A, ini B, lalu C, gitu ya. Dapatkan A ditambah B dikurangi C. Itu. Jadi mungkin kita bisa gunakan aturan segitiga ya di sini. Ini A, lalu di sini ada B, di sini ada B, ini B, lalu C-nya di sini ya. Ya, C-nya di sini. C-nya di sini. Lalu negatif C-nya adalah kebalikannya. Ini C. Ini negatif C. Maka vektor dari A plus B minus C adalah yang ini. Nah, ini adalah A plus B minus C. Dari sini ke sini. Oke. Oke, sekarang kita menuju ke bagian perkalian skalar. Atau biasa dikenal sebagai kelipatan skalar. Jadi, jika diberikan suatu skalar K, K itu adalah bilangan real dan vektor V dia bukan vektor 0 gitu ya. Maka kelipatan skalar dari V itu ya ada 3 kemungkinan gitu ya. Jadi K-nya untuk K positif, K sama dengan 0, dan K negatif. Jika kita pandang K untuk K sama dengan 0, maka kelipatan skalar dari vektor V itu sama dengan vektor 0. Karena sembarang vektor jika dikalikan suatu bilangan 0, maka dia akan menjadi vektor 0. Lalu untuk K positif dan K negatif, untuk K positif, jadi misalkan V gitu ya, kita berikan V, dia misalkan vektornya seperti ini gitu, maka untuk K yang terletak di antara 1 dan 0, maka vektor V ini dia akan mengalami penyusutan. Jadi bisa jadi dia terletak di sini. Jadi ini adalah KV-nya. Untuk K terletak antara 0 dan 1. Seperti itu. Lalu untuk K lebih besar dari 1, misalkan V-nya adalah ini, maka vektor KV-nya adalah ini. Jadi vektor V mengalami peregangan gitu ya. Sepanjang kelipatan K ini. Lalu untuk K negatif ya, K negatif itu sama dengan K positif aja saja, arahnya berlawanan tanda, seperti itu.
berlawanan tanda. Oke, misal nih contoh di sini katakanlah vektor A ya. Vektor A itu memiliki arah seperti ini vektor A gitu ya. Maka 3A ya, vektor 3A ini dia memiliki panjang 3 kali dari vektor A. Ini sekali, lalu ini 2 kali, dan ini 3 kali. Kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah vektor 3A. Lalu setengah A. Setengah A. Maka vektor setengah A memiliki panjang setengah dari vektor A. Jadi kira-kira panjangnya segini. Arahnya sejajar dengan vektor A. Lalu untuk vektor negatif 2A. Kira-kira mempunyai panjang segini ya, 2 kali dari vektor A, namun arahnya adalah kebalikannya, jadi arahnya sebelah sini. Oke, seperti itu ya.